Kita tahu dahulu zaman jahiliyah dan zaman awal Islam, bangsa Arab itu adalah salah satu bangsa yang paling suka melakukan peperangan. Tetapi ternyata faktanya adalah di antara 12 bulan yang ada di dalam Islam, itu ada 4 bulan yang mulia atau 4 bulan yang biasa disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. 4 bulan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Di dalam Islam, kita mengenal istilah Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan yang istimewa. Dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwasanya inna iddatasyhur indallah isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara 12 bulan yang ada di dalam Islam itu ada 4 bulan yang mulia atau 4 bulan yang biasa disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. 4 bulan ini adalah, yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, kemudian ada bulan Muharram, dan yang terakhir terpisah sendiri itu adalah bulan Rajab. Pemilihan atau penamaan keempat bulan ini ke dalam kategori bulan yang mulia pada dasarnya bukan tanpa alasan. Sebuah riwayat mengatakan bulan-bulan ini disebut sebagai Ashhurul Hurum itu diambil dari kata hurum itu sendiri. Hurum itu diambil dari kata haram. Konteksnya adalah di 4 bulan ini, di dalam Islam kita tidak boleh untuk melaksanakan peperangan atau melakukan peperangan. Kita tahu dahulu zaman jahiliyah dan zaman awal Islam, bangsa Arab itu adalah salah satu bangsa yang paling suka melakukan peperangan. Tetapi ternyata faktanya adalah di 4 bulan yang mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian disambung dengan Rajab, itu mereka sepakat untuk tidak melaksanakan peperangan sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap bulan-bulan yang mulia ini. Itu adalah salah satu kenapa di dalam Islam ada istilah Ashhurul Hurum. Di antara riwayat lain ada yang menyebutkan kenapa kok Ashhurul Hurum itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Riwayat ini mengatakan bahwasanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dikategorikan sebagai Ashhurul Hurum karena pada ketiga bulan inilah proses pelaksanaan haji itu dilakukan. Mulai dari persiapan pemberangkatan, puncak ibadah hajinya, dan juga proses kepulangannya. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana persiapan untuk berangkat haji, katakanlah. Walaupun kita tahu bahwasanya bulan haji itu sebenarnya dimulai bulan Syawal. Kita boleh mulai melaksanakan ibadah haji niatnya. Itu boleh dilakukannya sejak bulan Syawal. Tapi konteksnya adalah mobilisasi mulai padatnya persiapan untuk melaksanakan haji itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah kita tahu sebagai puncaknya proses ibadah haji. Dan yang terakhir pada bulan Syawalnya, pada bulan Muharramnya, itu adalah proses
pemulangannya ibadah haji itu sendiri. Jadi hikmah dimasukkannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Muharram ke dalam Ashhurul Hurum itu bukan tanpa alasan. Itu sebagai bentuk pengamanan, pembentukan aman, rasa nyaman bagi umat-umat muslim yang hendak melaksanakan haji dan pulang melaksanakan haji. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. Ternyata rahasianya adalah di bulan Rajab ini, di pertengahan ini, itu adalah bulan yang mana banyak para umat muslim saat itu melaksanakan umroh. Jadi konteksnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab masuk ke dalam kategori Ashhurul Hurum. Ini kaitannya adalah kenyamanan, keamanan, proses ibadah haji dan umroh. Itu diantaranya. Kemudian jika kita melihat dari segi penamaan, kita ambil satu contoh Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Qa'dah itu artinya duduk. Maksudnya gimana? Maksudnya bulan ini memang adalah bulan di mana orang-orang itu duduk. Duduk di sini maksudnya duduk untuk tidak bepergian dari rumah, untuk tidak keluar rumah. Jadi Dzulqa'dah ini bulan di mana orang-orang menetap di rumah. Supaya apa? Supaya terhindar dari pertikaian, perpecahan, peperangan, perkelahian. Jadi Dzulqa'dah ketika masuk bulan ini, umat muslim itu tidak diperkenankan untuk berperang, bertikai, dan bertengkar. Tidak boleh. Kemudian Dzulhijjah, kita tahu hijjah itu diambil dari kata haji, otomatis bulan ini bulan di mana di dalamnya dilaksanakan ibadah haji. Kemudian Muharram. Muharram ini diambil dari kata haramun. Harama yuharimu tahriman fahuwa muharimun wadaka muharramun. Yang artinya adalah bulan yang diharamkan. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari berbuat keji. Diharamkan dari bertengkar. Diharamkan dari bertikai dan berperang. Jadi pelarangan untuk berperang, bertikai, bertengkar itu tidak hanya sebatas di bulan Dzulqa'dah saja. Ini masih terus berlanjut hingga di bulan Muharram. Jadi zaman dahulu Islam awal, orang-orang Arab itu yang sejatinya memang suka berperang, mereka sepakat ketiga bulan ini tidak melaksanakan atau tidak melakukan peperangan. Plus ditambah dengan bulan Rajab. Bulan Rajab juga kalau kita lihat berasal dari kata rojaba yang artinya adalah menahan atau berhenti. Menahan dari apa? Menahan dari peperangan. Jadi bulan yang tidak boleh berperang di dalamnya itu Ashhurul Hurum ini yang mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah dengan bulan Rajab. Plus jika kita melihat lagi, bulan Rajab ini memiliki julukan, yaitu Al-Asom dan Al-Asob. Asom itu artinya tuli, Asob itu artinya curahan. Maksudnya bagaimana? Di bulan Rajab, yang salah satu dari Ashhurul Hurum ini adalah bulan di mana kita tidak mendengar pertikaian atau mendengar gesekan pedang. Dan oleh sebab itu, dia disebut sebagai Asom atau tuli, bulan tuli. Karena kita tidak mendengar keberisikan dari peperangan. Al-Asob tercurahkan karena di bulan Rajab ini kita mendapatkan curahan banyak keberkahan dari Allah. Itu salah satu keutamaan dari bulan Rajab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.